Selamat datang di Puskesmas Pembantu Desa Gereh, Kecamatan Gereh. Saat ini, Puskesmas Pembantu Desa Gereh sudah menerapkan layanan berbasis integrasi layanan primer atau biasa disingkat ILP. Alur pelayanan ILP di Puskesmas Gereh sebagai berikut. 1. Kader melakukan pendaftaran pasien. 2. Kader melakukan screening sesuai form berikut ini. Form screening disesuaikan dengan siklus hidup pasien, seperti form ibu balita, form screening remaja, form screening lansia, form screening usia produktif, form screening TBC dan pernafasan, serta form screening lainnya. Setelah selesai layanan screening, maka kader mengarahkan pasien ke layanan sesuai siklus hidupnya. Ruang layanan usia produktif dan lansia yang dilakukan oleh tenaga dokter dan perawat, atau ruang layanan balita, anak, dan ibu hamil oleh tenaga dokter dan bidan. Untuk kasus tertentu yang tidak bisa dilayani Puskesmas Pembantu, maka pasien akan dirujuk ke Puskesmas Widodaren. Kader Puskesmas Pembantu selain bertugas di Puskesmas Pembantu juga mempunyai tugas melakukan monitoring di seluruh layanan posyandu wilayahnya, serta mempunyai tugas melakukan kunjungan rumah. Selamat datang di Posyandu ILP. Posyandu ILP mempunyai alur pelayanan sebagai berikut. Langkah 1, pendaftaran yang dilakukan oleh kader. Langkah 2, penimbangan dan pengukuran yang dilakukan oleh kader dan tenaga kesehatan. Langkah 3, pencatatan dilakukan oleh kader. Langkah 4, pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dan kader. Langkah kelima, edukasi yang dilakukan oleh kader. Sebelum melakukan kegiatan posyandu, maka kader akan dibekali dengan pelatihan 25 kompetensi dasar oleh pihak puskesmas. Setelah pelatihan selesai, kader akan menerima sertifikat sesuai hasil pelatihannya. Saat ini, posyandu kami memiliki 3 kader purwa, 2 kader madya. Strata kader ditentukan berdasarkan nilai ujian 25 kompetensi dasar oleh pihak Puskesmas Widodaren. Setiap langkah 1 sampai langkah 5, kader memakai buku bantu yang bisa di-download di barcode pojok kanan atas. Untuk keterampilan layanan bayi dan balita, maka kader mampu 1. Menjelaskan penggunaan buku KIA bagian balita. 2. Melakukan penyuluhan ASI, MPASI kaya protein dan hewani sesuai umur. 3. Melakukan penimbangan dan pengukuran panjang atau tinggi badan, lingkar kepala, serta lingkar lengan atas. 4. Menjelaskan hasil penimbangan berat dan pengukuran tinggi badan normal, kurang, dan tindak lanjutnya. 5.
menjelaskan stimulasi perkembangan, vitamin A, dan pemberian obat cacing sesuai umur. 6. Menjelaskan layanan imunisasi rutin lengkap dan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. 7. Menjelaskan pemantauan tanda bahaya bayi dan balita. Semua media penyuluhan yang dibutuhkan oleh kader tersedia di link barcode berikut ini. Selain pemberian edukasi secara personal, edukasi juga bisa dilakukan secara berkelompok. Untuk keterampilan ibu hamil dan menyusui, maka kader mampu 1. Menjelaskan penggunaan buku KIA bagian ibu hamil dan nifas. 2. Melakukan penyuluhan isi piringku ibu hamil dan menyusui. 3. Menjelaskan pemeriksaan ibu hamil dan nifas. 4. Menjelaskan bahwa ibu hamil perlu memantau berat badan, lingkar lengan, dan tekanan darah dengan kurva buku KIA. 5. Menjelaskan anjuran minum tablet tambah darah setiap hari selama hamil. 6. Menjelaskan pemantauan tanda bahaya ibu hamil dan nifas. Untuk keterampilan usia sekolah dan remaja, maka kader mampu 1. Melakukan penyuluhan isi piringku dan aktivitas fisik. 2. Menjelaskan program pencegahan anemia. 3. Melakukan penyuluhan bahaya merokok, nafsa, dan kehamilan remaja.
Untuk keterampilan usia dewasa dan lanjut usia, maka kadar mampu 1. Melakukan penyuluhan gerakan masyarakat seperti isi piringku, aktivitas fisik, dan cek kesehatan. 2. Menjelaskan penyakit terbanyak. 3. Melakukan deteksi dini. 4. Melakukan penyuluhan keluarga berencana. Selain edukasi dan layanan konsultasi, di Posyandu juga melakukan kegiatan fisik berkelompok seperti senam pernafasan, senam lansia, dan senam ibu hamil.